Halo para nakama sejati, selamat datang kembali di channel yang selalu bikin penasaran 91,92 FM. Di sini kita bukan cuma ngebahas One Piece, tapi kita ngerasain alurnya, ngebaca tiap emosi dan menelusuri tiap misteri yang disembunyikan Oda di balik setiap panelnya. Kalau kemarin kita udah bahas kisah cinta legendaris antara Roger dan pertempurannya yang dahsyat dengan Garp, hari ini cerita mulai meluncur ke arah yang lebih liar. Bersiaplah, karena bab kali ini membuka celah tentang ambisi besar Rocks dan juga luka masa lalu di Elbaf yang belum sembuh sampai sekarang. Apakah ini pertanda kebangkitan era baru atau justru sisa dari era kelam yang siap menghantui kembali? Cerita kali ini berpindah ke Elbaf, sebuah kedai sederhana di tengah negara para raksasa. Di sana ayah Loki sedang bercengkrama sambil menceritakan sebuah insiden. Seseorang baru saja menyelamatkan Loki yang sempat tenggelam. Namun suasana yang harusnya penuh syukur malah berubah jadi tegang. Ida, sosok wanita tua yang tampak begitu protektif pada Loki, justru memarahi penyelamat itu. Bukan karena dia tak bersyukur, tapi karena sang penyelamat terlalu lama berpikir sebelum bertindak. Di tengah perdebatan itu, suara lantang Loki kecil pun terdengar. Siapa juga yang minta diselamatkan? Kalimat yang bikin semua orang terdiam. Bahkan orang yang nyelamatin dia pun tampak kesal luar biasa. Yang menarik, Loki memanggil Ida dengan sebutan nenek. Dan dari raut wajah Ida kita bisa lihat jelas perhatian dan rasa sayangnya nggak main-main. Bahkan Ida sempat menawarkan Loki untuk tinggal di rumahnya karena menurutnya Loki itu terlalu kesepian. Tapi disinilah awal dari retaknya hubungan mereka. Perhatian Ida malah dianggap sebagai bentuk penjilatan. Loki menuduh Ida hanya ingin hidup nyaman di kastil. Pertanyaannya pun muncul, apakah Ida benar-benar tulus atau Loki yang sudah terlalu lelah untuk mempercayai siapapun? Mato pun ikut menangis saat Loki menghina Ida, dan Loki pun dengan mata penuh amarah mengatakan bahwa dia sudah muak dengan negeri ini. Dia ingin kebebasan seperti Rocks, sosok yang selama ini dia kagumi dalam diam. Ternyata setiap kali Rocks datang untuk merekrut Harald, Loki selalu meminta ikut. Tapi jawaban selalu tidak. Impian Loki untuk bebas selalu dibatasi oleh takdir yang bukan miliknya. Kita lalu dibawa ke sebuah pulau. Kelihatannya sih ini Hachinosu, pulau para bajak laut kejam. Ada seorang pria misterius yang mencari Rocks ingin bergabung. Tapi semua orang di pulau ini ngeledek dan ngeremehin dia. Hingga satu orang yang menghina dibunuhnya dalam sekejap. Penutup kepalanya jatuh dan dunia pun tahu siapa dia sebenarnya. Kyo, seorang Yakuza yang sekarang jadi rivalnya Shiki. Saat semua masih terkejut karena kehadiran Kyo, tiba-tiba gunung batu raksasa yang berbentuk ikan meledak. Lubang menganga terbentuk seperti mata, dan dari dalam muncul Rocks. Ya, Rocks si legenda. Dengan santainya dia bilang, tempat ini lebih nyaman kalau dilubangi. Dan dari balik gunung itu muncul pula para anggota kelompoknya. Rocks sedang mengejar dua buah iblis, salah satunya ada di Elbaf. Dan anehnya, Rocks yakin buah itu hanya akan menunjukkan kekuatannya kalau dimakan oleh Harald. Dalam pertemuan itu kita melihat beberapa tokoh besar. Kapten John menyebut legenda Galeila. Carlot Linlin kesal karena nggak nemu info soal raksasa yang dibekukan. Shirohige menanggapi. Streusen juga ikut buka suara. Bebel, si manusia ikan lele, bilang mereka pun kalau hidup belum tentu nurut. Dan Rocks dia menjawab santai, makanya kita butuh Harald. Kaido pun menyeletuk, kenapa nggak kita paksa aja? Tapi baru aja ngomong langsung ditendang oleh Rocks. Rocks marah besar. Kapten John buru-buru melerai, dan disinilah Rocks menjelaskan dengan serius. Dia nggak mau maksa Harald karena Harald adalah sahabatnya. Rocks selalu membuat pernyataan yang bikin semua orang terdiam, bahwa saat ini Elbaf adalah kunci untuk menaklukkan tanah suci. Dan dia mengucapkan dengan tegas, kalau kalian gak yakin sama arahku, kalian bebas pergi. Ini bukan sekedar ancaman, ini ujian loyalitas. Tapi lebih dari itu, Rocks punya tujuan akhir yang luar biasa, memperlihatkan pada krunya seperti apa puncak dunia yang sesungguhnya. Nah, para nakama, chapter kali ini bukan cuma soal konflik dan pertarungan, tapi tentang luka lama, cita-cita besar, dan ikatan yang lebih dalam dari sekedar kata kru. Apa kira-kira yang akan terjadi jika Harald benar-benar ikut Rocks? Apakah ini awal dari kehancuran Elbaf? Atau justru awal dari perang dunia baru yang jauh lebih besar?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan One Piece selanjutnya hanya di channel 91,92 FM. Stay santuy, tetap nakama.